Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu domain perkembangan peserta didik, bimbingan konseling perkembangan. Nah, yang pertama itu peserta didik itu mampu mandiri. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan masalah. Nah, jadi peserta didik itu mandiri, mereka dapat menghadapi masalahnya sendiri. Nah, yang kedua itu peserta didik mampu bersosialisasi dengan orang banyak atau orang sekitarnya tanpa merasa malu ataupun canggung atau takut. Nah, untuk soal nomor 2 itu menurut Merrick, konselor sekolah. Nah, menurut saya itu yang pertama itu konselor, peran kepala sekolah. Maksud saya hubungan konselor dan kepala sekolah. Yang kedua itu konselor dengan guru, dan yang ketiga konselor dengan peserta didik itu sendiri. Nah, jadi di sini konselor itu dapat menanyai masalah-masalah yang ada di sekolah sehingga menyebabkan peserta didik itu menjadi seperti itu. Nah, yang kedua itu konselor dengan guru. Jadi guru itu konselor dapat menanyakan kepada guru seperti apa sih peserta didik itu selama di sekolah atau selama di kelas. Nah, yang ketiga itu konselor dengan peserta didik. Nah, jadi konselor itu menanyai tentang peserta didik itu, apa kendala dia selama ada di sekolah itu atau ada di dalam kelas. Nah, jadi konselor itu akan tahu penyebab dari permasalahan peserta didik itu sendiri. Nomor 3 itu 4 langkah cara menyelesaikan masalah. Yang pertama itu kita harus memahami masalah peserta didik. Nah, jadi kita itu harus tahu apa sih masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Yang kedua itu membuat rencana untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita itu pahami masalahnya, terus kita membuat rencana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang nomor 3 itu kita melaksanakan. Jadi setelah kita memahami masalah peserta didik itu, kita membuat rencana untuk menyelesaikannya. Nah, setelah kita membuat rencana itu, kita melakukan atau melaksanakan apa yang telah kita rencanakan untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, nomor 4 itu memeriksa kembali. Nah, jadi kita memeriksa kembali apakah permasalahan ini dan rencana untuk penyelesaiannya itu sudah sesuai dengan permasalahannya atau belum. Nah, kan kita sudah mengetahui masalahnya dan sudah membuat rencana penyelesaian masalah, dan yang ketiga itu telah melaksanakan. Jadi misalnya rencana yang kita buat itu masih belum bisa menyelesaikan masalah, mungkin kita bisa melihat kembali permasalahan dan rencananya mungkin tidak sesuai, jadi bisa kita ubah rencananya atau seperti apa, mungkin itu. Terus soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 itu 4 rasional bimbingan dan konseling. Yang pertama itu layanan dasar pribadi dan sosial. Yang kedua itu layanan dasar belajar. Yang ketiga layanan dasar di bidang karir. Nah, yang ketiga itu layanan dasar, yang keempat maksudnya itu layanan dasar di bidang sosial. Dan untuk soal nomor 5 itu, peserta didik